سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, khususnya para santri di Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih tetap semangat di dalam thalabul ilmi, di dalam tafaqquh fid din, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta siapa saja yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti dan melaksanakan, mengamalkan dan menerapkan serta mempraktekkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Baiklah, pada kesempatan ini kita kembali untuk mengkaji Kisah Suwar, yaitu surat Juz Amma, ya, surat-surat yang ada di dalam Juz Amma, juz ke-30, di mana saat ini kita akan membahas ya tafsir surah Al-Qari'ah. Ya, ada yang akan membaca surat Al-Qari'ah di antara santri? Kita persilahkan. Ya, tafadhol. Ya, barakallahu fiik ala hadhil qiraah.
Surat Al-Qari'ah adalah termasuk dari surat-surat Makkiyah menurut kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Ya, surat Al-Qari'ah termasuk dari surat-surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan ya sebelum hijrah. Kemudian surat Al-Qari'ah dengan jumlah ayatnya 11 diturunkan setelah surat Al-Quraisy. Di dalam mushaf ya termasuk ya surat yang ke-101 ya dari urutan surat-surat yang ada di dalam mushaf kita. Surat Al-Qari'ah dinamakan Al-Qari'ah karena tukri'u qulubal ibad, yaitu mengetuk hati-hati para hamba Allah ketika mendengarnya. Al-Qari'ah itu adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Ya, Al-Qari'ah sama seperti Al-Ghasyiyah, Al-Haqqah, At-Tammatul Kubra, As-Sakhah, An-Naba'ul Azim. Ya, dan nama-nama lain diantara nama-nama hari kiamat. Karena ketika seseorang dikatakan hari kiamat, ya, itu hatinya segera mengingat tentang kejadian-kejadian ahwal yaumil qiyamah yang membuat orang ya menjadi terketuk hatinya untuk memperhatikan peristiwa dan kejadian hari kiamat. Ya, sehingga dinamakan Al-Qari'ah karena tukri'u qulubal ibad. Begitu juga ya isi kandungan daripada surat Al-Qari'ah, yaitu tentang hari kiamat, kejadian-kejadian, peristiwa dan keadaan manusia pada saat itu. Sehingga ada yang bilang bahwasanya surat Al-Qari'ah ini ya turun setelah surat Al-Qiyamah, karena Al-Qiyamah ya itu hari kiamat, maka kemudian dijelaskan lewat surat Al-Qari'ah ini. Surat Al-Qari'ah diawali dengan kata-kata Al-Qari'ah ya, kemudian ditanya mal qari'ah, kemudian ya ditakjis, ya dilemahkan orang untuk menjawabnya ya dengan wa ma adraka mal qari'ah. Di dalam surat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai 11 di situ ya tidak ada lafzul jalalah di sini. Ya, di antara surat yang tidak ada lafzul jalalah ya adalah surat Al-Qari'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat? Apakah kamu mengetahui ya tentang hari kiamat? Ya, ini kalau teringat
ya siap dari surat ini teringat ya Musailamah Al-Kadzdzab ketika dia ya meniru-niru dalam karyanya, ya baik meniru nama surat di dalam Al-Quran maupun ya kaifiyah caranya ya membawakan karyanya itu, ya yaitu surat Al-Fil. Ya, Al-Fil itu adalah nama salah satu surat dalam Al-Quran, tapi Musailamah Al-Kadzdzab membuat karya yaitu Al-Fil. Mal fil wa ma adraka mal fil. Al-filu huwa hayawanun lahu khurtumun tawil. Itu yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Al-fil mal fil wa ma adraka mal fil. Al-filu huwa hayawanun lahu khurtumun tawil. Ya, gajah. Apakah gajah itu? Apakah kamu mengetahui tentang gajah? Gajah adalah seekor binatang yang mempunyai belalai panjang. Nah, ini anak TK pun sudah tahu. Ya, oleh karena itu para ahli sastra mencemooh ya apa yang sudah dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, bisanya cuma ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi dia mengamati Al-Quran lalu meniru apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian dimodifikasi begitu. Ya, al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Ya, begitu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, beberapa gubahan-gubahan atau karya-karya Musailamah Al-Kadzdzab untuk menandingi keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Ya, namun semuanya sudah dibantah oleh ahli-ahli sastra yang saat itu sezaman dengan dia. Ya, artinya nggak ada apa-apanya. Baik, kita lanjutkan. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, lalu Allah menjelaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia kal farashil mabthus. Ya, yang namanya al-farash itu adalah ya binatang ya semacam kupu-kupu yang berterbangan ya kesana kemari tanpa arah ketika melihat ya cahaya lampu. Ya, ini yang dimaksud laron. Ya, ada yang mengartikan aneh-aneh. Ya, jadi seperti laron kesana kemari, kadang gugrukan dan seterusnya. Begitu kejadian yang ada pada hari kiamat, manusia akan ya kesana kemari kebingungan sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian umat manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya keguncangan di hari kiamat itu adalah keguncangan yang maha dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Pada hari itu akan kamu lihat, artinya pada hari kiamat
kamu akan melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu-ibu yang menyusui bayinya itu meninggalkan bayi yang disusuinya. Ya, maka suara tangis bayi jerit masih haus sudah ditinggal, itu membuat semakin panik dan bingung orang. Ya, wah, sana juga begitu, pada nangis. Ya, membuat panik, orang juga bingung mana bayi yang mana yang perlu tolong. Udah, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap wanita-wanita yang menyusui bayinya itu meninggalkan bayi yang disusuinya. Wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap wanita-wanita yang hamil, yang mengandung, itu tadha'u, menggugurkan bayi yang dikandungnya. Ya, jadi akan ya lahir saat itu juga ceprol walaupun baru berapa bulan. Ya, itu setiap wanita-wanita yang mengandung, yang hamil, baru hamil 6 bulan, baru hamil 5 bulan, baru 4 bulan, 7 bulan. Ya, ada yang 8 bulan dan seterusnya. Itu menggugurkan bayi yang dikandungnya, maka akan semakin panik. Tetangga-tetangga kalau mengetahui ada orang keguguran itu sudah ribut, ya itu baru satu orang, apalagi ya wanita-wanita yang hamil, maka akan semakin kacau, ya akan semakin ribut ya orang-orang. Wa taranna sukara, dan kamu lihat orang-orang itu mabuk sempoyongan. Wa ma hum bisukara, akan tetapi mereka tidaklah mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah yang saat itu sangat dahsyat. Nah, ini jadi digambarkan seperti itu keadaan manusia di hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan pada hari itu gunung-gunung yang tinggi menjulang, yang kita melihat besar, itu kal ihnil manfus, seperti bulu-bulu kapas-kapas yang diurai, ya bertebaran ke sana kemari. Ya, jadi ya gunung-gunung pada meletus. Ya, abunya, batunya kesana kemari, ya seperti kapas yang diurai, ya kapas-kapas yang berterbangan, ya ditiup angin kesana kemari, ya kal ihnil manfus. Ya ini ya kejadian-kejadian di hari kiamat. Oleh karena itu menambah ya manusia semakin takut, semakin panik. Ya apalagi saat itu langit retak. Ya idzas samaa'u fatarat. Ya idzas samaa'u fatarat, apabila langit sudah mulai retak. Ya. Kemudian begitu juga ya lautan dan samudra meluapkan airnya. Ya, jadi kapal-kapal yang ada di tengah lautan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ya, apalagi ya saat itu ada para ulama yang mengatakan kalau gunung sudah seperti itu, manusia seperti itu, berarti ini ya pas peniupan sangkakala. Ya, katanya ada di antara ulama yang mengatakan yaumun nafhi, yaitu pada hari peniupan sangkakala. Ya, maka manusia keadaannya seperti itu, gunung-gunung keadaannya seperti itu. Ya, artinya akan menjadi hari yang sangat menakutkan bagi manusia. Apalagi seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, pada hari itu yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari daripada saudaranya.
sudah nggak tahu adiknya, kakaknya, lari dia. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya. Ya, jadi panik, saking paniknya dia lari terus, pokoknya lari. Ya, dia nggak tahu bapak ibunya, udah nggak mikir. Ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Begitu juga pasangan hidupnya, ya, istrinya, suaminya, ya dia nggak tahu sudah. Begitu juga anak-anaknya, udah seakan nggak punya anak, dia lari terus, ya kesana kemari, ya kebingungan, ketakutan, panik, ya. Karena apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, masing-masing mereka itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Artinya tidak pandang bulu. Oleh karena itu, ya ketika dikatakan bahwasanya manusia bangkit dari kuburnya akan dikumpulkan ya dalam keadaan telanjang, dikatakan ya oleh istri Rasulullah, bagaimana mungkin mereka akan bisa saling melihat, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan al-amru yauma idzin syadid. Ya, urusan pada saat itu lebih ya dipentingkan oleh mereka. Sudah enggak ya pandang bulu lagi, udah enggak memikirkan itu. Ya, oleh karena itu ya ini ahwal yaumil qiyamah, ya keadaan ya di hari kiamat yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Ya, oleh karena itu diawali tadi suratnya ya dengan hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Apakah kamu mengetahui tentang hari kiamat? Ya, karena memang kejadiannya belum. Ya, hanya tanda-tanda hari kiamatnya. Ya, diantaranya banyaknya guncangan. Ya, min alamatis sa'ah kasratuz zilzal. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya guncangan atau gempa bumi. Ya, kita mengetahui bagaimana kalau ada gempa saat itu, ya, maka di hari kiamat nanti ada gempa yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini diguncangkan oleh Allah dengan keguncangan yang maha dahsyat, ya, itu orang sudah ya panik luar biasa. Ya, ini tentang ahwal yaumil qiyamah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya bahwasanya ya sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang tidak menjumpai hari kiamat. Ya, orang yang tidak menjumpai hari kiamat, karena saat itu adalah saat yang menakutkan, mengerikan, kejadian-kejadian yang ya sangat menggetarkan jiwa. Apalagi langit ya menghitam, retak, seakan-akan ya akan menimpa, akan runtuh ya menimpa manusia. Ya, jadi sangat menakutkan sekali. Gunung-gunung meletus, ya lautan dan samudra meluapkan airnya, ya dan seterusnya. Ya, sehingga seakan-akan dunia ini sudah tidak ada kehidupan lagi. Oleh karena itu dikatakan ya di sini ya tentang hari kiamat, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa amma man saqulat mawazinu, maka siapa saja yang saqulat mawazinu, berat timbangan amal kebaikannya. Ya, ini menetapkan tentang adanya timbangan di hari kiamat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini satu timbangan, ada yang mengatakan masing-masing makhluk itu ada timbangan. Karena itu di dalam ayat ini disebutkan mawazin. Ya,
Fa amma man saqulat mawazinuh, ya, tetapi yang dirajihkan oleh para ulama bahwasanya itu satu timbangan, ya, hanya karena banyak yang ditimbang sehingga dijamakkan, ya, baik yang ditimbang itu amalannya, ya, begitu juga yang ditimbang badannya dia. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada seorang yang gemuk, ya, ditimbang pada hari kiamat, akan tetapi ya timbangannya tidak melebihi berat sayapnya nyamuk, janah ba'udah, ya, sayap nyamuk itu ringan sekali. Tapi ada orang yang gemuk ditimbang itu nggak bisa melebihi, ya, beratnya sayap nyamuk, ya, ini karena ringan timbangannya, ya, jadi timbangan amal kebaikannya. Oleh karena itu disebutkan yang pertama adalah fa amma man thaqulat mawazinu, maka siapa saja yang timbangannya itu sakulat berat, ya, timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang radiyah mardiyah, yaitu kehidupan yang menyenangkan, ya, fi sa'adatin wa khairin katsir wa khairin azim wa na'imin mukim, yaitu dalam kehidupan kebahagiaan dan kebaikan yang besar serta kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang terus menerus, ya, bagi orang yang berat timbangan amalnya. Oleh karena itu, ya, ini ayat ini menunjukkan, ya, tentang isbatul mizan yaumal qiyamah, menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat nanti. Ya, begitu juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tu'radu lil ardil akbar yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisabilah, ya, amal-amal kalian sebelum kalian betul-betul dihisab pada hari kiamat nanti. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbangilah amalan kalian sebelum kalian benar-benar ditimbang amalannya pada hari kiamat. Wa tu'radu lil ardil akbar, dan amalan-amalan kalian akan dipaparkan pada hari pemaparan yang besar. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, di mana kalian akan dipaparkan amalannya, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada sesuatu yang lolos dari pemaparan di hari itu. Artinya akan diperlihatkan semuanya. Oleh karena itu, ya, beruntunglah bagi orang-orang yang bisa menutupi aibnya orang lain, maka dia akan, ya, ditutupi aibnya, ya, oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, ya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ya, siapa saja yang menutupi aibnya seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Ya, menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Akhirat yaitu pada hari kiamat nanti. Ya, begitu juga man, ya, nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan, ya, pada seorang mukmin di dunia, di antara kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dia di antara kesusahan yang ada pada hari kiamat nanti. Ya, ini, ya, jadi, ya, timbangan pada hari kiamat, ya, itu memang betul-betul nyata, ya, kejadian-kejadian pada hari kiamat, peristiwa
hari kiamat, hari yang mengerikan, di mana orang susah, orang panik, orang sengsara, ya mencari tempat berlindung ke sana kemari, ya sehingga ya mereka pada kepanasan, ya dan air atau mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ya karena matahari didekatkan pada makhluk ya saat itu, ya dan mereka tidak akan bisa menggeserkan kakinya, ya kecuali setelah ditanya tentang 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Ya tidak akan bisa menggeserkan seorang hamba kakinya. Artinya la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya tentang 4 hal oleh Allah. Ya, an umrihi fima afna, tentang umur yang dimilikinya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima abla, tentang masa muda yang ia punyai sudah digunakan untuk apa. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa, tentang hartanya ya dari mana dia usahakan dan sudah digunakan untuk apa. Wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu yang sudah dipelajarinya, ya apakah dia sudah mengamalkannya atau belum. Maka di sana nanti ketika orang-orang susah, orang-orang panik, orang-orang ketakutan, orang-orang mengalami panas yang luar biasa, ada 7 golongan umat manusia yang bakal mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha yaminuha hatta la ta'lam shimaluha wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina. Ini 7 golongan umat manusia yang bakal mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan ataupun naungan kecuali hanya dari Allah, yaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Dan kita semua adalah seorang pemimpin, minimal memimpin diri sendiri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada diri kita ada yang harus dipimpin, yang namanya nafsu harus dipimpin, harus dikendalikan agar ya nafsu itu tidak seenaknya sendiri, ya menyukai hal-hal yang jelek. Kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu, dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu cenderung memerintahkan kepada kejelekan. Kemudian wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, dia bertemu karena Allah dan dia berpisah pun karena Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, yaitu berusaha untuk menjaga kebersihan masjid, untuk berusaha memakmurkan masjidnya, minimal dengan menghadiri sholat jamaah dan umumnya kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu yang ada. Melihat ada kotoran di masjid, dia bergerak untuk mengeluarkannya. Melihat jam masjid kok dari kemarin jam 5 terus, maka berusaha diberikan batu supaya bisa berubah, ya bukan cuma jam 5 terus.
ya melihat kamar mandi masjid kok lampunya mati, ya sehingga orang ya mau pipis ya di kamar mandi ya ketakutan atau cuma ngotor saja dekat pintu ya sehingga baunya gerang-gerang kemana-mana, ya maka dia berusaha membelikan lampu untuk kamar mandi masjid ya supaya orang bisa nyaman ketika BAB atau BAK ya ketika berada di kamar mandi tersebut dan seterusnya. Kemudian yang kelima, seseorang yang diajak untuk bermaksiat maka dia mengatakan inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak seorang wanita yang cantik lagi mempunyai kedudukan, ya ketika diajak untuk bermaksiat dia mengatakan sungguh saya takut kepada Allah. Allah selalu mengawasi saya, Allah selalu melihat saya, Allah selalu memperhatikan saya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang wanita diajak untuk berbuat maksiat maka dia ngomong sesungguhnya saya takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekahan, ya maka dia berusaha ya tangan kanannya menyembunyikan apa yang dilakukannya sehingga tangan kiri tidak melihatnya. Ini adalah kinayah dari sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya artinya bukan harus dengan tangan kanan sedekahnya, akan tetapi maksudnya adalah menyembunyikan dari pandangan manusia ketika melakukan kebaikan, ketika menolong fakir miskin, ketika dia ngangkat beras ya untuk disedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan beras. Ya, artinya tentu tangan dua, ya tangan satu nanti ya nggak kuat. Ya, artinya ya ini adalah kinayah dari keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah seseorang dzakarallaha khalian yang berzikir mengingat Allah di waktu sepi, di waktu hening, tatkala manusia sedang terbuai dalam mimpi-mimpinya yang indah, maka dia ya akhirnya meleleh matanya, menangis kepada Allah, ya meminta ampunan Allah apa yang sudah dilakukannya selama ini dan seterusnya. Ini diantara 7 golongan umat manusia yang bakal mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan atau naungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menjadi golongan-golongan yang ada agar kita bisa mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Begitu juga dalam surat Al-Qari'ah ini ya disebutkan wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa saja yang ringan timbangan amal kebaikannya, ya khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya dia adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu mengetahui apa itu hawiyah? Ya narun hamiyah, yaitu ya api yang hamiyah, panasnya sudah memuncak. Ya artinya puncak panas yang luar biasa. Ya oleh karena itu ya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya rahimahullah mengingatkan di sini bahwasanya mereka-mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Allah maka akan berada di dalam surga, ya di dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia, yaitu kenikmatan yang terus menerus. Sebaliknya bagi siapa yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, ya terutama orang-orang kafir, maka mereka akan berada di dalam neraka yang langgeng, yang khalidun mukhalladun finnar, yaitu kekal di dalam neraka. Sedangkan para ahli maksiat, kata Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah, sedangkan ahli maksiat di antara orang-orang mukmin ada
mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar, maka mereka pun akan berada di neraka sesuai dengan dosa, maksiat dan kesalahan yang dilakukannya. Tentu saja mereka tidak akan kekal di neraka. Ya, berbeda dengan beberapa kelompok yang menyimpang dari kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, kaum Khawarij yang mengatakan para pelaku dosa-dosa besar itu adalah khalidun mukhalladun finnar, akan kekal dan akan dikekalkan di neraka. Ya, sedangkan orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan orang yang kebaikan dan ya keburukannya seimbang itu akan berada di fi manzilatin bainal manzilatain, tidak di surga dan tidak di neraka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ya tempat kembali orang-orang mukmin adalah di dalam surga. Ya, artinya mereka para pelaku dosa besar akan di neraka, akan disiksa di neraka itu sesuai dengan dosa, maksiat dan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya tempat kembali orang-orang yang beriman itu adalah di dalam surga. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Akhriju minan nar, keluarkanlah dari neraka, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin minal iman, ada seberat biji zarrah berupa iman. Artinya keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun seberat biji zarrah. Biji zarrah ada yang mengartikan biji jagung, ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan biji atom. Intinya biji zarrah adalah biji yang paling kecil. Maka maksudnya adalah Allah mengatakan keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun seberat biji yang paling kecil. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman tidak akan kekal di neraka. Mereka akan kembali, ya dikembalikan oleh Allah ke dalam surga. Namun kapan dia dimasukkan ke dalam surga? Ya, itu tergantung dosa, maksiat dan kesalahan yang dilakukannya. Ya, setelah di neraka akan dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Ini ya apa yang bisa dijelaskan ya di dalam surat Al-Qari'ah, yaitu kita harus menetapkan adanya mizan, adanya timbangan ya di hari kiamat nanti, dan ada kehidupan yang membahagiakan yaitu di dalam surga ya, serta menetapkan ada kehidupan yang menyengsarakan yaitu kehidupan di neraka, narun hamiyah ya, tempat kembali bagi orang-orang yang berdosa ya, itu adalah di neraka yang apinya ya panasnya memuncak, artinya puncak panas yang luar biasa ya. Disebutkan di dalam hadis yang namanya panasnya api neraka itu 70 kali dari panasnya api yang ada di dunia ya. Jadi ya panasnya api yang ada di dunia yang bisa membakar daging ya untuk nyate atau untuk ayam panggang dan seterusnya, atau bisa mendidihkan ya minyak atau air dan seterusnya ya, itu baru 1/70 dari panasnya api yang ada di neraka ya. Maka panasnya api neraka berlipat-lipat ya panasnya api di dunia ya, sehingga mereka yang disiksa di neraka
kalau sudah gosong-song ya artinya sudah jadi abu, akan dikembalikan ke kulit aslinya supaya mereka bisa merasakan pedihnya atau dahsyatnya azab. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang kulit mereka, maka ya badalnahum bijuludin ghairiha, ya maka kami akan ganti dengan kulit yang lainnya, ya liyadukul adab, supaya mereka bisa merasakan bagaimana ya pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, yaitu panas api yang memuncak, ya panas api yang dahsyat, ya itu ya kita ketahui ahwanu ya azabin nar, yang paling ringan siksaan di neraka itu apa? Ya adalah seseorang yang diberi 2 sandal ya dari api neraka. Ya ketika dipakai maka apa? Otaknya mendidih. Ya itu azab yang paling ringan. Ya kalau otaknya saja mendidih, apalagi yang ada di dalam perut. Ya itu udah matang. Ya jadi ya ini yang diingatkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ya azab yang ada. Baik, ya kita lanjutkan ya dengan ya seperti yang tadi sudah saya katakan, ya menetapkan adanya kehidupan yang menyenangkan yaitu dalam surga, dan kehidupan yang menyengsarakan yaitu neraka. Ya artinya secara tidak langsung kita menetapkan ya adanya surga dan neraka, ya dan siksaan di neraka tadi sudah kita sebutkan, ya dijelaskan dalam Al-Quran surat ya An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adzab innallaha kana azizan hakimah. Ya itu yang tadi sudah saya katakan, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat kami, maka kami akan campakkan mereka, akan kami jebloskan mereka naron ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang kulitnya mereka, badal juludan ghairaha, maka kami akan ganti mereka dengan kulit yang lainnya, liyadukul azab, supaya mereka bisa merasakan pedihnya azab. Innallaha kana azizan hakimah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya orang berada dalam surga, orang berada dalam neraka, itu adalah sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mereka para pelaku dosa-dosa besar, ya bisa saja diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan kebijaksanaan dan keadilan dari Allah. Mungkin kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan-kesalahannya, atau mungkin karena mendapatkan syafaat sehingga diampuni oleh Allah. Ya itu berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan dari Allah. Begitu juga mereka diazab di neraka oleh Allah, itu pun ya sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bapak-bapak ya dan hadirin ya, khususnya para santri yang ada di Ma'had Imam Ibnu Katsir, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Ini ulasan singkat ya tentang surat Al-Qari'ah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.